Bapak Ibu bisa bersabar. Amin. Tadi saya sudah fokus melihat Bapak Ibu tampil. Sekarang gantian dong, Bapak Ibu juga fokus melihat saya tampil, supaya berita firman Tuhan saya tampilkan. Amin. Kalau Bapak Ibu nanti sudah ngantuk, bisa agak-agak batuk. Awal merjemi tededeng sajom satau ngasan kanopan tuson, tapi merjemi ta setengah jam. Tung macai sayang arga situtu waktu bulu-buin yang perjalanan sajom satonga jadi tapi aja sajom satonga tahap tuh. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya memperkenalkan diri. Saya Pendeta Thomson Sanitar Nahwalak Boruni Rajai Rominti Ulina Boru Sinaga. Sudah dikaruniai Tuhan dua anak. Yang pertama perempuan Kezia kelas 2 SMA di Medan. Yang nomor 2 laki-laki bernama Samgar kelas 3 SMP di Kanopan. Dan kami tinggal di rumah dinas atau pastori Gereja Metodis Indonesia Kanopan. Jadi kami sudah melayani di sana menjalani 5 tahun. Sebelumnya saya melayani di sini di GMI Air Hitam tahun 2019 setahun. Jadi saya bertemu berlepas rindu dengan jemaat GMI Air Hitam. Amin. Oke Bapak Ibu, sedikit perkenalan. Mari kita bersatu dalam doa. Hendaklah damai sejahtera-Mu Tuhan berkuasa dalam hati pendengaran dan pemikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan di malam perayaan Natal KPLS ini. Sungguh boleh kami bawa pulang maknanya sehingga menambah berkat sukacita dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan tema yang ditawarkan oleh panitia, Bapak Ibu, pada malam hari ini temanya adalah kamu adalah hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang, yang tertulis dari Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai ayat 15. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Sedemikian jauh baca firman Tuhan berbahagia kita mau mendengar dan mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu. Berapa kira-kira sahabat Bapak Ibu? Bolo bahasa Batakna 32 lialita. Mungkin kita berpikir iya ya, berapa sahabat? 1, 2, jangan-jangan nggak ada sahabat kita. Sahabat, teman, kawan berbeda Bapak Ibu. Nggak sama. Teman sekolah ada, sahabat sekolah nggak ada. Teman kantor ada, sahabat kantor tidak ada. Kawan main bola ada, sahabat main bola tidak ada. Beda. Sahabat, teman, kawan berbeda, tidak sama. Lalu apa sih sahabat itu? Ada pepatah Batak mengatakan upasa Batak. Bagi yang tidak Batak Toba mungkin agak bertanya-tanya, nanti aku terjemahkan pun Bapak. Manuk ni pialangge kote-kote lau marpira sirang maraleali lobian matianina. Apa artinya Pak Pendeta? Artinya begini, sangat sakit kehilangan ibu. Kalau meninggal ibu kita mama, sakit kali mama Ino. Tapi lebih sakit lagi kehilangan ali-ali. Lebih sakit kehilangan sahabat. Siapa sih sahabat ini? Apa sih dia? Kok sakit kali? Kita sudah kehilangan ibu, kehilangan mama yang melahirkan. Lebih sakit kehilangan sahabat. Siapa sih sahabat ini?
Kita mulai berpikir lagi, siapa sahabatku ya? Kalau meninggal dia nangis enggak aku? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sahabat atau wali-wali adalah tempat kita mengadu. Sahabat adalah tempat kita menangis. Sahabat adalah tempat kita curhat. Sahabat adalah tempat kita berkeluh kesah, yang dapat menolong dan mau berkorban untuk kita. Sekarang mulai berpikir, siapa sahabatku ya yang mau berkorban? Siapa tempat curhatku ya? Siapa tempat aku mengadu ya? Ada Bapak Ibu sahabat kita? Ya biasanya sih suami istri ya kan. Suami istri kan tempat curhat, tempat mengadu, tempat kita berkeluh kesah. Ma, Pa. Salah satu sahabat dalam hidup kita adalah pasangan. Jadi pertama sekali firman Tuhan ini mau mengingatkan kita tentang yang berpasangan. Berpasangan itu adalah sahabat, suami dan istri. Ada sepasang suami istri yang sudah bertahun-tahun menikah, berkeluarga. Si istri merasa suaminya tidak lagi sahabatnya. Si istri merasa suaminya sudah begitu jahat dan tak peduli kepada keluarga. Si istri sudah merasa menderita dan tersiksa karena suaminya ini tidak mau lagi berkorban untuk istrinya, untuk keluarganya. Karena saking tidak tahannya Bapak Ibu, si istri nggak tahan dia, karena menderitalah aku dibikin suamiku ini, sangat tersiksa aku dibikin suamiku ini, tidak jadi lagi menjadi sahabatku dia. Pergilah si istri ini ke seorang yang pintar, sadana dua-dua. Pergilah, kalau bahasa sekarang sih pergi ke dukun. Sampai ke rumah dukun itu, opung, hainang. Bagaimana caranya supaya suamiku bisa menjadikan aku sahabatnya lagi? Dia tidak peduli lagi sama aku, tidak peduli lagi sama keluarga. Kelakuannya sudah tidak beres lagi. Lalu datang opung ini, dibiarin, borak berenang, borak dong. Songon dia beratnya, bagaimanapun beratnya opung akan kupenuhi. Apa syaratnya opung? Apa syaratnya? Supaya kembali suamiku itu menjadi sahabatku, menjadi temanku, menjadi kawanku. Begini nak, kalau kau mau kembali supaya suamimu menjadi sahabatmu, menjadi suami yang baik, engkau harus mengambil 3 helai kumis harimau. Kumis harimau dang boy san kebun binatang, dang boy harimau na jinak ikon san hutan tuh. Bisa inang? Bisa ku ambil itu kumisnya itu 3 kan? Iya. Pulanglah ibu ini, lalu dibawanya lah Bapak Ibu ke hutan, daging 10 kilo, daging babi hutan dibawanya ke hutan. Opung, nyon jagal. Datanglah harimau itu, pigilah dia. Besoknya dibawa lagi 10 daging babi hutan Bapak Ibu. Opung, nyon jagal. Sampai 2 bulan. Betumpur pada betumpur. Tapi demi cintanya sama suaminya, 2 bulan terus dilakukan. Masuk Bapak Ibu 2 bulan 1 hari. Opung, nyon jagal. Datang harimau itu. Opung, gue minta dulu kumismu 1 ya. Dicabutnya. Bisa nggak dimakan dia, nggak diterkam ibu ini. Minta lo kumismu 1 punya, dicabutnya. Pulang dia. Besok lagi Bapak Ibu dibawanya daging. Opung, nyon jagal. Opung, minta 1 lagi kumismu ya. Dicabutnya, nggak diterkam dia, nggak dimakan. Terima kasih Opung. Besoknya lagi kan 3 kumis harimau. Opung, minta lagi kumismu ya. Tariknya 3 lapas. Ketika sudah cukup 3 Bapak Ibu, berangkatlah
ibu ini ke rumah dukun tadi. Opung, nung anak tu be kumis harimau, nyom mak, nyom. Apa yang dikatakan oleh dukun itu, opung itu? Oh, alenang. Boloboi do harimau di beko jinak. Harimau na buas yang langjol. Boy jinak di beko. Boy patu di beko. Kumis na bebu dibuat tu. Dang pola roho tu sobe. Apalagi mas suami. So na buas suami. Suamimu itu gak puas seperti harimau. Suamimu itu gak jahat seperti harimau. Harimau bisa kau jinakkan, apalagi suamimu. Ngapain kau datang lagi kemari? Apa artinya Bapak Ibu? Ya, kepada ibu-ibu yang menderita tersiksa suaminya gak menjadi sahabatnya, jangan cari kumis harimau. Perempuan bijak, perempuan kuat, pasti bisa menaklukkan, menundukkan para suami. Amin. Perempuan kan bijak, banyak caranya perempuan, banyak teknik perempuan, para istri untuk membuat suaminya bisa menjadikan dia sahabat kembali. Sayang, papa, papi, darling, dan lain sebagainya. Banyak teknik yang bisa dilakukan oleh para istri. Jadi jika tersiksa pun ibu-ibu, suamimu tidak bisa menjadi sahabatmu, biarlah ibu-ibu tetap bijaksana untuk mencari jalan keluar, solusi supaya suamimu bisa menjadi sahabatmu. Amin. Baik, kumargugun udah dang marna bertobat, dang marna mubah, tetap pertahankan. Amin. Kemudian Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, bagaimana menjadi sahabat? Sahabat itu Bapak Ibu harus rela berkorban. Tetapi walaupun rela berkorban, menjadi sahabat itu tidak sembarangan dan asal-asalan. Puasa. Tadi kalau Pak Ketua katakan, Ketua KPLS, kita ini tidak ada lagi jarak. Kita ini sudah sahabat semua. Tidak ada lagi karyawan, tidak ada pimpinan. Yang ada ketua dan anggota, pengurus dan anggota. Tapi Bapak Ibu nggak bisa suka-suka. Karena kita bersahabat, karena pengurus dengan anggota sahabat yang menjadi suka-sukanya, gak bisa. Kapan sahabatku, katanya sama ketua. Kapan sahabatku, katanya kepada pengurus. Itu kan curang namanya. Persahabatan itu Bapak Ibu, sahabat itu harus saling menghargai dan menghormati. Sahabat itu Bapak Ibu harus menghormati dan menghargai, tidak asal-asalan. Harus berfungsi dengan perannya masing-masing. Saya contohkan begini. Ada seekor ular. Sada uluk tuh, sada uluk. Seekor ular Bapak Ibu. Seekor ular ini satu tubuhnya tapi bertengkar. Kok bisa satu ekor ular bertengkar? Ular terdiri dari ekor, perut, kepala. Kepala, perut, ekor bertengkar, marbadai. Loh, kok bisa marbadai? Datanglah ekor bilang begini, kepala, apa itu ekor? Selama ini kau yang membawa kami kemana-mana, suka-sukamunya kemana kau jalan. Maksudmu? Mulai sekarang, maksudku, kata ekor, mulai sekarang akulah di depan. Kata ekor ini, au madijoluk. Mana bisa di depannya, mundur itu namanya kan. Kalau ekor di depan mundurnya itu. Apalagi kalau mundur dia, sisi ular itu kan kekelupas, duka deh, uluki, boleh mundur ibana. Lalu kata kepala, oh nggak bisa, au do kepala, daun, pokoknya sadarion ikon au do dijoluk, harus aku di depan, kata ekor. Sehingga ekor mundur, kepala maju. Tarik-tarikan lah kan, tarik-tarikan. Datanglah perut sakit. Abaku yang mengacik nih, kata perut. Puasa masih ringgang kamu, masih tarik kamu gak biawat citan, kata perut. Pasok, jangan kalian berantem. Bagaimana penyelesaiannya? Begininya perut, kata ekor. Selama ini dia bawa kita kemana-mana, sekarang akulah dulu. Puasa gak mau membuat kita, kata perut. Iyalah, sekarang aku belum membawa.
Bang guau dia mak kata perut, kalau aku apalah ayam guau asal mak mangan kan, kalau perut kan perut asal lah makan, asal mak jayu, yang penting jayu, mau ekor pun yang membawa, mau kepala pun yang membawa, yang penting cair. Apalagi mau tahun politik ya, yang penting cair, warna biru, itulah perut. Lalu bapak ibu, iya diputuskanlah, oke lah kata kepala, mengalah mau homa mardalan ijulu, kata kepala kepada ekor, mulailah jalan mundur, ekor di depan. Ekor ini kan gak ada matanya, ekor ini kan gak ada mulutnya, apa yang mau dimakan, apa yang mau dilihat, mau tersuga-suga, mau berlumpur-lumpur, mau masuk ke jurang, gak peduli, ekor ini gak ada matanya. Adapun makanan gak bisa dimakan, gak ada mulutnya, sehingga ketika tidak makan lagi, jalan pun mundur, berluka-lukaan, sisi-sisi ular ini menjeritlah kepala dan perut. Apa gua cina pasok Dunga melihat kami sudah lapar, kenapa gak kau makan? Ya mana bisa ku makan, gak ada mulutku, sudah kotor kami, sudah kena duri-duri kami, karena terluka kami, karena ya mana bisa ku bikin, karena mataku gak ada. Anggabuti pasoma menyesal mak ekoron gabi dijulu ibana ala buat gabi gali uluki. Apa artinya bapak itu? Kalau ekor jangan sok-sok aja di kepala, kalau anggota jangan sok-sok mengatur pengurus, tetaplah ekor bapak ibu. Amin. Fungsikan peranmu sesuai apa jabatanmu, sesuai apa peranmu di tengah-tengah KPLS ini bapak ibu. Kerjakan, adikan beragam profesi, kerjakan masing-masing profesi, jangan campuri pekerjaan orang. Kalau engkau penanam, perawat, pengurus. Unang ekori nenggabi kepala, susah deh. Amin. Itu namanya persahabatan bapak ibu. Menjadi sahabat bagi semua, bukan asal-asalan, bukan seenaknya, bukan sesuka hati kita. Menjadi sahabat bagi semua orang ada batas-batasnya. Benar, ketua dengan anggota, pengurus dengan anggota, benar, tidak ada lagi jarak. Sudah kita menjadi sahabat. Tapi hati-hati, bersahabat juga harus saling menghormati dan menghargai sesuai fungsi dan perannya. Amin. Kemudian bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada lagi yang bersahabat. Persahabatan yang dimaksudkan harus bagaimana? Persahabatan yang dimaksudkan bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa persahabatan itu berat, bukan ringan. Kemarin ada Natal di Aikanopan, di Wisma. Saya diundang sebagai pengkhotbahnya salah satu sekolah yang agak favorit di Aikanopan. Saya diundang pengkhotbahnya. Ketika mereka sedang mendekorasi Wisma, datanglah 2 orang gurunya ke rumah. Pak Pendeta, apa itu? Bisanya kami pinjam kursi rumah pastor ini, rumah pendeta? Saya pun mau menjawabnya agak bingung. Bulu huleo nanon 200 kakak, gemi Aikanopan 200 kakak. Bulu huleo nanon 100 kakak, lo rohana 100 kakak benci, suka-suka hati pendeta itu mengasih kursi rumah itu ya, pikirnya kursinya itu Habib apa kita. Tersipitlah saya kan. Lalu saya jawab begini bu, bisa dipakai tapi permisilah sama majelis, karena itu bukan kursiku. Kalau kursiku kasih bawa. Memang perasaan saya jadi nggak enak. Bagaimana saya bisa menjadi sahabat bagi semua orang, kursi pun tidak kukasih, kan itu persoalannya. Tapi kalau kukasih kursi itu, aku jadi musuh dari 100 kakak. 200 orang memusuhi pendeta lah, suka-suka hati pendeta itu mengasih kursi itu ya. Memangnya sekolahnya itu. Bapak ibu saudara diberkati, perlu kehati-hatian yang bersahabat ini. Tapi mana kasih itu Pak Pendeta? Kasih bapak ibu harus teratur, kasih tidak asal-asalan,
Kasih harus teratur dan tertib. Kalau asal-asalannya kasih marambalangan, kacau. Perlu kehati-hatian Bapak Ibu. Bapak Ibu dulu memposisikan diri saya pendeta, dimintalah kursi. Baru prasata. Kalian dong, sarau salah mengalih parhita dok batu. Sarau salah, mau lihat ya mang, Jadi dia dong, bulu hita, posisita. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Ada keteraturan. Persahabatan itu tidak asal-asalan, tidak sembarangan, tidak semena-mena. Ada aturan yang harus kita ikuti supaya tertib hidup itu. Itulah sahabat. Lalu yang terakhir, apa maksud Yesus persahabatan dikatakan? Jadilah hidupnya menjadi sahabat bagi semua orang. Kenapa Bapak Ibu? Yesus katakan itu adalah Yesus menjadi sahabat bagi semua orang karena dia rela turun ke tengah-tengah dunia, berkorban dari rumahnya di sorga, menjadi sama dengan manusia, menjadi budak, menjadi hatoban. Dia serupa dengan kita manusia. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Kamu adalah sahabat-sahabatku. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang rela mengorbankan nyawanya. Bapak Ibu, pertanyaannya, adakah teman kita, orang di samping kita yang berani berkorban nyawa untuk kita? Omong kosong. Hanya lagu anak Medan, rela dua kawan. Dalam praktik sehari-hari Bapak Ibu, tidak ada yang mampu berkorban untuk orang lain sampai mati di kayu salib. Ada? Hanya Yesus yang mati sampai di kayu salib demi kita, sahabat-sahabatnya. Nggak bisa seperti Yesus Bapak Ibu. Paling tidak Bodudang Boy menjadi sahabat yang berkorban sampai mati di kayu salib Bapak Ibu. Paling tidak dalam hidup ini satongane satongane peborak dong padita sapa ropak nih sapa ropak peborak dong 10% peborak dong lo tolak bawa do kono kube. Jadilah sahabat kepada semua orang Bapak Ibu. Kita harus rela berkorban. Berkorban untuk anggota, berkorban untuk pengurus, berkorban untuk siapa saja dalam hidup ini. Tidak bisa berkorban nyawa, paling tidak berkorban kantong, berkorban tenaga, berkorban pikiran. Itulah sahabat. Karena Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada sahabat yang kekal dan abadi ketika kita menjalani hidup ini. Yang ada hanyalah kepentingan. Ise doa aleta ise manginang Tuhan do dongan alia didi tahu dongan mekel gudang dongan tangis tiga doa manginang. Terakhir Bapak Ibu, ada dua orang yang bersahabat, mardongan. Mereka sudah lama berkawan. Ngalileng mardongan, kompak seperti sahabat, saling berkorban, saling menghargai, saling mempercayai. Suatu hari bertengkar, merebedai. Akhirnya tidak saling cakapan, tidak tegur sapa. Tapi masih pakulingan deh. Apa sih kompak, selidung kompak. Suatu hari di kampung itu Bapak Ibu adalah ibu yang melahirkan. Biasanya kalau ada ibu-ibu yang melahirkan di kampung, di desa, ada lelean, maranggap namanya, maranggap. Biasanya dalam maranggap ini bapak-bapak markartu, ya kan, markartu. Jadi sudah kumpullah 4 orang di rumah ini, kumpul 4 orang. Salah satunya yang tadi bertengkar, satunya lagi belum datang. Sudah dipeganglah kartu ini. Bah, kurang dong tadi, sudah naik. Ini Marleng 5 anak pun nasuman. Kurang sudah naik, datanglah yang satu lagi mau meranggap juga. Dilihatnya musuhnya yang sebelumnya kawan, sahabat. Bah, isi musuhku lele Marison, ingat dongan nih yang satu Marison, ngapas 5 hita isom main. Dia mau menghindar karena di situ musuhnya mau terus ditarik, mari lagi udah dibagilah kartu. Baca kapan ini? Baca bagi kartu. Rupanya kartunya sudah mantap, sudah mau ceki. Biasanya kalau sudah ceki, hati-hati.
untuk membuang, kalau nggak kutanya nanti topu si bana masuk bolu husukun sona cakapan kami dan masih pakulingan biasa deh bolu marleng kan ngabui udah bisa kolang neng waduh neng husukun tuh dan masih pakulingan kami bermusuhannya kami terpaksa mah ngabuai silai dengan apa yang musuh no pakulingo nao terpaksa mah ya lusi ngabui kolang neng apa artinya Bapak Ibu yang bertengkar yang bersahabat dipisahkan oleh karena satu persoalan kekurangan kelemahan 10 kebaikan menjadi hilang gara-gara satu kekurangan lalu mereka kembali didamaikan dipersatukan dipalingkan oleh kartu joker unang sampai kartu joker mapadinggan hitam mangina kalaupun ada pertengkaran unang gabi joker pas ada kita pada meok kita ikon Tuhani do pada meok kita huriyai tangyang unang gabi di perjujian baru mardami ngabuai silai ngabui masih pakulingan pajupang di tanah rarap itu apa lagi alami kartu mardami Bapak Ibu saudara berkati yang bersahabat itu harus saling mempercayai saling menjaga saling menghormati persahabatan tidak asal-asalan dan tidak gampang Bapak Ibu Yesus katakan Bapak Ibu dalam firman-Nya ini aku memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku di Papua Sudi Nadi Boto Yesus artinya apa? Yesus percaya kepada sahabat-sahabatnya pengurus KPLS percaya kepada sahabat-sahabatnya maka seluruh anggota akan mengerjakan peran tugasnya masing-masing dengan baik tanpa diawasi mandor tanpa dilihat pengurus diulah sudi karejuni dinggan amin itulah makna Natal Bapak malam hari ini menjadi sahabat bagi semua orang saling menghargai saling menghormati lakukan tugasmu dengan baik karena kita diberikan kepercayaan untuk melakukan apa yang menjadi fungsi dan tugas kita amin mari kita berdoa kami bersyukur Tuhan firman-Mu boleh saat ini mengingatkan kami membimbing kami bahwa kami harus hidup menjadi sahabat bagi semua orang Tuhan persahabatan itu berat dan kami tahu bahwa syarat-syarat untuk menjadi sahabat adalah melakukan kehendak Tuhan bahkan kami harus senantiasa boleh mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami anak-anak-Mu terlebih pada hari ini keluarga besar KPLS Air Hitam yang saat ini sedang merayakan Natal kami percaya makna Natal pada malam hari ini mengajari menuntun seluruh pengurus anggota KPLS Air Hitam ini untuk menjadi sahabat bagi semua orang sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan terima kasih Yesus dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu amin mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Rap Mahita Saluhna Jongjong mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami yang di surga Bapa kami yang di surga dikuduskanlah nama-Mu datanglah kerajaan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin terimalah berkat dari Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sejak hari ini besok sampai selama-lamanya amin Bapa terima kasih
ibu-ibu karena ada dipersiapkan untuk makan bersama ya, makan bersama. Sigopa golang-golang pangarahuna tung songonipe natar patupani keluarga besar KPLS Sainudama Pinasura mertua namanya yang belum mendapat diminta jangan malu, jangan diam. Ikannya mah untuk bermusik. Ikan untuk bermusik. Nasomargota di permusikin Nasomargota. Margota. Ada. Ya pas syutingon Saya kasulam nasi dong. Margota. Nasomargota. Iya. Saya. Nyo nama syutingon. Mereka mujo. Aduh, pasolan dong. Keluarga besar KTH Karya Prima Ledong Sejahtera sangat berbahagia hari ini. Kita merasakan bagaimana berkat Tuhan yang begitu besar menyertai kita di dalam berbagai hambatan membangun, memajukan usaha kita ini demi kemajuan bersama. Pada hari ini Tuhan kasih kesempatan kita bernatal bersama, pertama di tempat lokasi perumahan KTH KPLS. Nah, kemudian salah satu ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan itu dan terima kasih kami kepada seluruh pengurus lah dengan para kepala kerja di sini. Tanpa jerih saudara-saudara, apa yang kita cita-citakan akan sulit kita capai. Tapi kami menilai bahwa semua sungguh-sungguh, baik ibu dan bapak, semua saling menopang, mendukung bagaimana jalannya usaha kita. Semoga dengan acara Natal hari ini, KTH KPLS semakin berjaya ke depan, berhasil sesuai dengan keinginan kita, terutama keinginan Tuhan kita. Nah, pada saat ini, di dalam acara ini, kebetulan ada acara gondang dibuat. Kami ingin kita berjoget bersama, manortor bersama, manortor tapi manortor dalam lagu-lagu rohani. Nah, di sini nanti semogalah persaudaraan kita, semogalah rasa cinta di dalam nama Tuhan semakin bisa kita pererat. Begitu. Jadi dihamu pergorsinami. Baik maju aman ede marolop-olop tondiki.
persembahan kami bersama rupiah yang Bapak berikan. So karanin dulu ada pohon nani rasa batak asa bakut nama hal tumatung nadi udi rupiah. Horas nahan diajaran anggota nama jalu siap kamu dan pimpinan nami selalu nah amat terebata menang dihitan sabutnya nama gogi palsu. Amat pendinami Sebelum kita tutup dari si panitia, kita panitia mengucapkan terima kasih waktunya bentar. Ya, dalam kesempatan ini Pak, saya secara ketua panitia mengucapkan terima kasih pertama kehadiran Bapak dan hubungan Bapak tidak bisa kami balas Pak. Dari mewakili simbol seksi pada perhelatan ini, kami mengucapkan terima kasih Bapak. Semoga keluarga sehat-sehat dimanapun berada dan rezeki Bapak makin berlimpah. Begitu juga dengan jajarannya bersama Pak Bendahara, Pak Sekjen. Terima kasih Pak dukungannya kepada kami sampai pada hari sukses. Saya begitu amin 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 katanya menetes air mata saya. Aku kira duduk yang menetes adalah hujan, tetapi Tuhan mengizinkan air mata saya yang jatuh air mata bahagia. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan. Mudah-mudahan kita ke depannya semakin baik Bapak. Terima kasih. Jadi kita akhiri lah. Pada nami ujungan nami mana tetap nami. Pada nami tapi baik lagi di sini kalah ke nasi tijo di parapat atau panatapan bahan madi hamis tiu-tiu ada mudah yang matu fasa hatam